Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10. Adapun materi yang mau kita bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, apa saja yang mau kita pelajari di perbandingan trigonometri ini? Yang pertama yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Nah, itu yang mau kita pelajari. Baik, kita mulai satu persatu. Nah, di sini saya buat yang pertama, definisi trigonometri. Nah, trigonometri itu merupakan nilai perbandingan, ya. Jadi di sini saya tulis nilai perbandingan. Oke. Ini dia. Nah, perbandingan tersebut dikaitkan dengan sudut, ya. Maksudnya nilai perbandingan tersebut itu dikaitkan dengan sudut. Kalau saya misalkan sudutnya adalah alfa, ya. Kalau kita misalkan sudutnya alfa, nih, maka perbandingan trigonometri tersebut adalah sinus alfa, akan kita singkat nanti dengan sin alfa. Kemudian kosinus alfa akan kita singkat nanti dengan cos alfa. Selanjutnya tangen alfa akan kita singkat nanti dengan tan alfa. Kemudian sekan alfa kita singkat nanti dengan tulisannya nanti dengan sekan, ya. Ini sekan, ya. Oke, biasanya akan dituliskan dengan sek alfa. Kemudian kosekan alfa kita tulis dengan kosek alfa, dan satu lagi adalah kotangen, ya. Nah, kotangen ini nanti boleh kita tuliskan dengan kot. Jadi kot alfa, kotangen alfa. Nah, itulah perbandingan trigonometri. Nah, kemudian perbandingan trigonometri tersebut dapat didefinisikan pada segitiga siku-siku. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua adalah dengan koordinat kartesius. Nah, yang pertama kita pelajari dulu di sini adalah dalam segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku terdapat dua sisi, ya. Terdapat dua sisi yang saling tegak lurus. Misalnya saya gambarkan dulu di sini segitiga siku-sikunya. Katakan seperti ini. Jadi ini dua sisinya yang saling tegak lurus. Tegak lurusnya di sini. Oke. Nah, sedangkan yang ini adalah merupakan sisi miringnya, ya. Nah, kalau saya misalkan di sini ada sebuah sudut, katakan ini adalah sudutnya adalah sudut alfa, ya, maka pendefinisiannya atau bisa kita katakan seperti ini, ya. Memperhatikan segitiga siku-siku ini. Kalau pertama, kalau ini saya buat adalah sisi, katakan ini adalah sisi A yang dekat dengan sudutnya, sedangkan yang di depan sudutnya ini adalah sisi B, dan sisi miringnya ini saya misalkan adalah sisi C. Maka dari sini kita akan dapat bahwa sinus alfa itu adalah depan sudut, yaitu B, dibagikan dengan sisi miringnya, B per C. Kemudian kosinus alfa ini adalah, ya, adalah samping sudut. Samping sudut itu adalah A, dibagikan dengan miringnya, berarti ini C.
Nah, kemudian tangen alfa. Ya, tangen alfa ini adalah depan sudut, sisi depan sudut maksudnya, yaitu B dibagikan dengan samping sudut. Jadi tangen alfa itu adalah B per A. Nah, selanjutnya di sini nanti ada kosekan. Ya, kosekan alfa. Kosekan itu merupakan kebalikan daripada sinus. Kalau sinus adalah B per C, berarti kebalikannya di sini adalah C per B. Selanjutnya di sini ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan daripada cos, ya. Berarti ini adalah C per A. Karena kosinus tadi adalah A per C. Nah, kemudian yang terakhir adalah kotangen alfa. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen di sini adalah B per A, maka kotangennya adalah A per B. Nah, inilah perbandingan trigonometri yang kita dapatkan ya dari segitiga siku-siku tersebut. Tentu nanti akan berbeda jika sudutnya saya misalkan di sini. Kalau saya misalkan sudutnya di sini adalah beta, berarti depan sudutnya tentu adalah sisi A. Begitu kan? Nah, sisi miring tetap C. Nah, kalau ini B, berarti yang B ini, sisi B ini adalah samping sudutnya. Jadi nanti diperhatikan adalah sudutnya, ya. Yang mana depan sudutnya, yang mana samping sudutnya, yang mana miring sudutnya. Oke, baik. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contohnya. Pada segitiga PQR di bawah ini, ya, ini segitiga PQR-nya, ini sudah ada siku-sikunya. Pertanyaannya adalah kosinus B, ya, kosinus. Nah, ingat kalau dia tadi kosinus, berarti ini kosinus B ya. Sudutnya di sini. Oke. Kosinus itu tadi apa? Samping sudut. Berarti sampingnya ini R dibagikan dengan sisi miring, berarti B. Sehingga dengan demikian kosinus beta ya, kosinus beta adalah R per P. Berarti jawabannya adalah E. Nah, seandainya di situ ditanya adalah sinus beta, apa jawabannya? Sinus tadi apa? Depan sudut ya, depan berarti sisi Q dibagikan dengan miringnya, berarti P. Nah, seandainya ditanya adalah tangen beta, berarti apa? Tangan itu adalah depan ya, depan sudut, D depan, berarti Q per R, depan per samping. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi contoh berikut. Pada segitiga KLM di bawah ini, tentukan nilai dari sinus alfa tambah kosinus beta. Jadi coba kita perhatikan ya, kosinus alfa. Nah, di sini kalau kita cari dulu kosinus alfa sama dengan, lihat di sini alfa. Ya, berarti kosinus tadi apa? Samping sudut per miring. Nah, kalau ini alfa, berarti sampingnya mana? Ini sampingnya 6 ya. Nah, dibagikan dengan miringnya yang mana? Ini kan 10. Oke. Nah, itu ini bukan kosinus alfa ya, tetapi sinus alfa. Oke, coba sinus alfa. Saya ulangi ya, sinus alfa. Nah, di sini saya ulangi sinus alfa, berarti depan sudutnya yang ini 8 ya. Berarti 8, sedangkan miringnya adalah 10. Nah, kemudian kosinus beta. Nah, di sini berbeda ya, beta. Maka kita memandangnya dari beta. Nih, beta. Oke, kosinus itu kan samping ya, samping. Yang mana dia sampingnya beta? Ini 8 ya. Berarti 8
dibagikan dengan miringnya. Miringnya tetap 10. Sehingga kosinus alfa sinus alfa ditambahkan dengan kosinus beta berarti 8/10 tambah 8/10, atau itu nilainya sama dengan 16/10 ya. Ada jawabannya 16/10? Ada. Jawabannya adalah C. Begitu ya. Oke, baik. Saya buat lagi contoh berikut. Nah, di sini diketahui jika tangen A sama dengan 3 dengan A lancip ya, maka sinus A. Nah, kalau seperti ini dia diketahui, jadi coba saya tulis ulang. Tangen A ini adalah 3. Di sini dituliskan 3, itu sama saja sebenarnya dengan 3/1. Begitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa tangen itu adalah depan sudut ya. Depan sudut ini depan dibagikan dengan samping sudut. Jadi yang mana depannya, yang mana sampingnya? Nah, di sini harus kita gambarkan segitiga siku-siku. Ya, kita gambarkan aja di sini segitiga siku-sikunya. Nah, ini. Jadi kita buat di sini siku-sikunya. Nah, setelah kita buat siku-sikunya di situ, kita buat ini dia sudutnya, yaitu A. Buat aja di sini A. Nah, berarti kalau ini A, tentu depannya yang ini. Ya, sampingnya yang ini. Nah, berarti depannya adalah 3 nih, sedangkan sampingnya adalah 1. Nah, seperti itu kan? Pertanyaannya di sini adalah apa? Sinus A. Sinus itu kita tahu tadi sinus adalah depan sudut ya. Depan sudut, berarti depan sudutnya ini apa? Adalah ini 3. Oke, 3 dibagikan dengan sisi miring. Nah, sisi miringnya ini X. Kita belum tahu berapa panjangnya itu. Berarti saya buat aja di sini X. Nah, di sini kita supaya dapat sinusnya, maka kita harus hitung X-nya. Bagaimana cara menghitung X-nya? Kita ingat rumus Pythagoras bahwa X kuadrat sisi miring kuadrat sama dengan sisi mendatar kuadrat ditambahkan dengan sisi tegak kuadrat. Atau dengan kata lain, X kuadrat ini sama dengan 10 ya. Berarti X sama dengan akar 10 ya. Berarti sinusnya ini adalah 3/10. Apakah ada jawabannya 3/10? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka ini harus kita rasionalkan penyebut. Apa maksudnya rasionalkan penyebut? Jadi 3/10. Nah, ini kita kalikan dengan 1. Satunya itu adalah akar 10/10. Jadi merasionalkan. Sehingga yang di atas adalah 3/10 dibagikan dengan akar 10 kali akar 10 yang ini. Itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah 3/10 akar 10. Jadi jawabannya adalah D, 3/10 akar 10. Oke, bisa ya? Nah, seperti itu dia. Oke, supaya lebih jelas lagi, saya buat lagi contoh yang keempat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sudutnya. Di depan sudutnya ada sisinya, yaitu 1000. Kemudian juga diketahui di sini adalah sisi miring, yaitu D. Nah, yang ditanya itu adalah sisi miringnya atau D-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sudut, ada depannya, dan ada miringnya. Nah, sudutnya ini. Berarti kita menggunakan apa? Sin, cos, tangen, sekan, atau yang lain. Nah, kita tahu bahwa sinus itu apa? Ya, sinus itu apa? Depan, miring. Berarti depannya adalah 1000, miringnya adalah apa? D. Nah, yang ditanyakan D kan? Berarti D, ya kalau saya kali silang, D kali sinus alfa sama dengan berapa? 1000. Sehingga dari sini kita dapat D sama dengan 1000 dibagikan dengan sinus alfa.
Jadi itulah dia D. Oke, apa jawabannya? 1000 dibagikan dengan sinus alfa. Nah, jawaban yang sesuai adalah D. Oke, bagaimana? Bisa memahami ya? Baik, supaya lebih jelas lagi, silakan nanti dicari lagi soal-soal yang sejenis tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, seperti di awal tadi saya katakan bahwa perbandingan trigonometri ini yang mau kita pelajari itu ada perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dan koordinat kartesius. Nah, bagaimana perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius? Nah, di sini sudah saya tuliskan. Coba kita perhatikan. Kalau dia perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku itu terbatas pada sudut lancip atau di kuadran pertama. Nah, kalau dia nanti di koordinat kartesius itu tidak hanya pada sudut lancip, tetapi berlaku juga di sudut di luar lancip. Nah, coba kita lihat. Jadi kalau dia tadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu sebenarnya adalah yang ini, yang pertama ini. Ya. D, ini dia di sudut lancip. Oke. Nah, kalau saya ulangi lagi, ini sinus alfa karena sudah ada alfanya di sana, itu adalah apa? Y per R. Begitu ya. Kemudian kosinus alfa sama dengan apa? Samping per miring ya. X per R. Kemudian tangan alfa sama dengan depan samping ya. Berarti Y per X. Nah, seperti itu. Tadi sudah ada ya, sin kebalikannya tadi apa ada? Kosekan, sedangkan cos kebalikannya tadi apa? Sekan ya. Tangan kebalikannya tadi kotangan. Jadi bisa ya kalian tuliskan nanti. Nah, sekarang coba kalau dia di sini ya. Ya. Kalau dia di sini sudutnya. Nah, kalau di sini sudutnya. Berarti kalau di sini sudutnya, maka bagaimana perbandingan trigonometrinya? Oke. Nah, di sini adalah sinus alfa. Oke, kita perhatikan. Sinus alfa depannya tentu ini, ya. Y dibagikan dengan R. Kosinus alfanya samping ya. Ini min, berarti min X dibagikan dengan R. Kemudian tangan alfanya, perhatikan gambarnya ya. Tangan alfanya adalah Y dibagikan dengan min X. Nah, bagaimana kalau dia segitiganya atau di kuadran ketiga? Ya, di kuadran ketiga. Nah, oke, coba perhatikan. Kalau di kuadran ketiga, sinus alfanya sama dengan, ini dia sudutnya ya. Berarti depan per miring. Nah, di sini. Berarti minus Y dibagikan dengan R. Kosinus alfanya apa? Samping ya. Berarti minus X per R. Nah, satu lagi tangan alfa. Berarti tangan alfanya sama dengan depan ya. Depan sudutnya berarti ini. Minus Y per minus X. Atau minus Y per minus X itu sama saja dengan Y per X, jadinya nanti positif. Nah, yang terakhir ini, ya, yang terakhir ini. Berarti dari sini kalau kita lihat sinus alfa, ya, sinus alfanya sama dengan apa? Ini ya, minus Y dibagikan dengan R ya, sisi miring. Kemudian kosinus alfa sama dengan yang ini ya, X per R. Nah, kemudian yang terakhir adalah tangan alfa. Tangan alfa adalah depan ya, berarti minus Y per X.
Nah, seperti itu. Sebenarnya ini nanti lebih jelas jika kita gambarkan langsung dia koordinatnya, ya. Akan lebih jelas lagi kalau kita langsung gambarkan koordinatnya. Coba kita perhatikan contoh. Baik, kita lihat contohnya di sini. Nah, dengan memperhatikan gambar ini dari perbandingan trigonometri yang pada koordinat kartesius tadi, ini yang mana? Coba ini saya tunjukkan. Kalau ini tadi kan sudah saya buat nomornya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, kemudian ini nomor 4. Nah, menurut kalian yang mana? Ya, apakah 1, 2, 3 atau 4? Nah, tentu ini adalah di nomor 3 ya. Di nomor 3. Nah, di sini nanti hati-hati. Kalau di sini misalnya ini kan saya tuliskan sinus alfa itu adalah minus y per x. Artinya bahwa nilai y-nya negatif ya. Nilai y-nya negatif. Nah, itu maksudnya. Kosinus alfa minus x per x minus x per r. Artinya nanti nilai x-nya itu ya atau absisnya itu adalah negatif. Nah, sedangkan sinus alfa adalah minus y per r, ordinatnya itu adalah negatif juga. Nah, baik. Jadi soal kita itu adalah sesuai dengan yang ketiga. Nah, kalau di sini saya tuliskan, jadi di sini dia siku-sikunya. Nah, kalau saya gambarkan segitiganya ya, ini. Oke. Nah, ini seperti sini sebenarnya ini. Ya. Nah, oke. Kalau begitu, yang ini adalah x-nya. Ya, jadi nilai x-nya min 15, ya kan? Karena kan di sebelah kiri pusat koordinat. Kemudian y-nya nih minus 8. Jadi nilai y-nya minus 8. Nah, karena di sini yang ditanya adalah sinus alfa, ya. Jadi kalau saya tuliskan ini sinus alfa itu adalah depan per miring, yaitu minus 8 dibagikan dengan miringnya R. Begitu kan? Kalau ini saya misalkan adalah R. Berarti kita butuh R. R itu kita gunakan rumus Pythagoras untuk menghitungnya, yaitu akar dari min 15 dikuadratkan ditambahkan dengan minus 8 dikuadratkan, atau akan sama dengan 225 ditambah dengan 64. Oke, atau ini adalah akar dari 289, atau ini adalah 17. Sehingga ini tinggal kita masukkan saja minus 8 dibagikan dengan 17. Nah, inilah dia jawabannya, minus 8 per 17. Berarti yang sesuai adalah B. Oke, baik. Kita lihat contoh yang kedua, perbandingan trigonometri dalam koordinat kartesius. Kalau di sini diketahui adalah koordinat titik P minus 3,4. Oke, jadi supaya lebih bisa sebenarnya ini kita gambarkan aja koordinat kartesius. Ya, saya buat seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah kita gambarkan koordinat kartesiusnya kan minus 3. Berarti ini min 1, minus 2, minus 3. Ini minus 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Nah, di titiknya itu sebenarnya titik P-nya itu di sini. Ya. Ini titik P-nya. Oke. Nah, alfa adalah sudut yang dibentuk OP. Jadi ini OP dengan sumbu X positif. Ini alfanya. Oke. Nah, jadi ini adalah di kuadran kedua. Oke. Jadi di sini pertanyaannya adalah tangan alfa. Nah, kalau kita perhatikan tadi bahwa tangan itu adalah depan per samping ya. Depannya ini yang ini. Nih, karena sama dengan ini sini. Oke, sedangkan sampingnya yang ini kan. Ya, yaitu minus 4. Berarti 4 per minus 3.
Atau ini sama saja dengan minus 4 per 3. Maka jawabannya adalah D. Oke, begitu ya. Nah, baik, ini nanti ada satu contoh soal akan saya tinggalkan nih sebagai latihan kalian. Silakan dikerjakan. Andaikan nanti tidak bisa, coba tuliskan chat di kolom komentar, pasti saya bantu. Nah, ini saya buat satu soal lagi, ya, satu soal lagi. Nah, di sini satu soal lagi ini coba sama-sama kita baca. Misalkan titik T, ya, misalkan titik T adalah A,30. Jadi saya gambarkan saja. Ini koordinat kartesiusnya, ya. Nah, kemudian titik T adalah A,30 adalah, ya, saya ulangi tadi, adalah sebuah titik yang terletak di kuadran pertama. Oke. Nah, jadi terletak di kuadran pertama. Itu sudah jelas. Berarti A,30. A-nya kita nggak tahu berapa. Jadi saya buat aja di sini A,30. Katakanlah di sini 30-nya. 30-nya di sini. Di ini. Nah, berarti ini A. Sepanjang A,30 ini dia. Ini dia titik T. Oke. Nah, jika alfa adalah sudut yang dibentuk garis OT dengan sumbu X. Nah, ini sumbu X positif ya, berarti ini alfa. Oke. Dan sudah diketahui sinus alfa 15 per 17. Padahal kalau kita perhatikan di sini, yang ini alfa, ya, depannya ini, tentu ini depannya kan, ini adalah 30 ya. Nah, 30. Oke. Nah, yang ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu berapa ini. Katakanlah ini adalah R. Nah, jadi kita tahu sebenarnya bahwa sinus itu adalah depan per miring. Berarti kalau dari sini sinus alfa itu adalah depan. Berarti depannya ini 30 dibagikan dengan R. Sementara tadi ini sinus alfanya 15 per 17. Berarti kalau ini saya kali 2, ini juga kali 2, tentu ini sama saja dengan 30 per 34. Sehingga dengan kata lain, ya, R-nya itu sama dengan 30 ohm, 34 R-nya. Nah, jadi kalau R-nya ini adalah 34, maka tentu kita bisa dapat hitung A, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya, di mana A kuadrat tambah 30 kuadrat itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan R kuadrat. Oke, atau A kuadrat tambah 30 kuadrat, ini tadi R-nya kan sudah kita dapat ya, 34 kuadrat. Nah, tentu ini kalian bisa mendapatkan A kuadrat, yaitu 34 kuadrat dikurangi dengan 30 kuadrat, sehingga nanti A sama dengan akar dari ini. Nah, silakan ini nanti dicari berapa hasilnya ya, nanti diakarkan. Oke, kemudian akan ketemu hasilnya, apakah A, B, C. Saya yakin bisa. Oke, baik, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.